Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk bab 2 penilaian harian yang kemarin sudah dikerjakan ya. Nanti silakan dicocokkan sendiri, dikoreksi secara jujur ya. Langsung nomor 1. Nomor 1, konsumen tingkat 1 dalam ekosistem danau itu jawabannya adalah ikan. Mungkin ada yang menjawab zooplankton. Zooplankton itu sifatnya detritivore ya. Detritivore itu sama seperti pengurai ya. Kemudian dia juga bisa sebagai produsen zooplankton itu karena dia bisa makan juga zat anorganik secara langsung. Jadi dia punya dua sifat, detritivore dan produsen. Tapi kalau tingkat 1 jawabannya ikan. Fitoplankton ikutnya produsen, pengurai sendiri sudah jelas. Paham ya? Nomor 2, hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, ini produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Tingkat 4 adalah elang. Jawabannya berarti yang C. Nomor 3, peristiwa makan dan dimakan dalam satu urutan itu adalah rantai makanan. Jelas. Nanti dibuka lagi pengertiannya di depan ada. Nomor 4, tempat tinggal makhluk hidup untuk melangsungkan hidupnya secara normal disebut habitat. Jadi kalau tempat hidup saja itu habitat. Tapi kalau sekumpulan populasi di suatu tempat yang hidup bersama itu baru namanya komunitas. Ya, jawabannya yang A. Nomor 5, sesuai data di atas urutan makan dimakan, urutan rantai makan ya. Berarti 2, 4, 1, 3. Jawabannya yang C. Nomor 6, urutan organisme tingkat 2 yang ditunjukkan nomor 1, 2, 3. Jadi yang memakan ulat, belang, dan tikus. Yang makan ulat berarti ayam. Kelinci nggak mungkin, burung nggak mungkin ya. Burung ya, ayam nggak mungkin, ayam ya, tapi kelinci nggak, berarti bukan. Ayam, belalang dimakan burung, tikus dimakan ular. Jawabannya yang A. Kemudian untuk nomor 7, organisme yang sangat tergantung pada konsumen tingkat 1. Nah, dalam rantai makanan yang pertama itu ada produsen. Kemudian produsen dimakan konsumen tingkat 1, kemudian dilanjut konsumen tingkat 2. Nah, yang bergantung terhadap konsumen tingkat 1 itu maksudnya yang kalau tingkat 1 tidak ada mereka mati. Maka jawabannya yang konsumen tingkat 2. Karena kenapa? Kalau hanya ada produsen, konsumen tingkat 2 nggak bisa makan produsen. Ya, maka dia bisa mati. Jadi kita cari yang tingkat 2 yang hidupnya bergantung pada tingkat 1. Jawabannya adalah yang A, tikus dan kucing. Yang lainnya enggak. Rumput produsen, jamur ikutnya pengurai, bakteri juga pengurai. Ya. Kemudian nomor 8. Interaksi yang terjadi antara pohon mangga dengan benalu. Nah, karena benalu itu merugikan mangga, maka ikutnya simbiosisnya parasitisme. Jelas ya. Kemudian sebelum ke nomor 9, diingat-ingat simbiosis ada 4 ya. Yang pertama mutualisme. Kalau mutualisme itu berarti saling menguntungkan ya. Untung semua. Kemudian kalau komensalisme itu berarti satu untung, satu saja. Yang lain tidak untung, tidak rugi. Kalau parasitisme berarti satu untung, satu rugi ya, jangan lupa. Kemudian ada satu lagi simbiosis amensalisme. Amensalisme itu satu rugi, yang lain tidak untung, tidak rugi ya. Contohnya padi dengan rumput ya. Padi rugi karena ada rumput, tapi rumput tidak untung, tidak rugi. Walaupun ada atau tidak ada padi, rumput tetap bisa hidup. Jelas ya, itu namanya simbiosis amensalisme. Kemudian nomor 9, seluruh komponen biotik dalam satu ekosistem disebut juga komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi atau seluruh populasi. Ingat-ingat urutannya ya. Individu, kemudian populasi, komunitas. Ya, urutannya 3 itu. Nanti paling terakhir ada ekosistem. Nomor 10, komponen abiotik terbesar pengaruhnya terhadap kehidupan ekosistem dalam kolam. Jelas. Jawabannya adalah karena di sini yang ditanyakan abiotik, komponen benda mati. Nah, yang di kolam ya, berarti jawabannya adalah air.
Kalau nggak ada airnya bukan kolam berarti namanya ya. Oke, nomor 11. Komponen ekosistem berikut merupakan komunitas. Ingat, kalau komunitas itu berarti harus beda jenis. Oke, gampangnya seperti ini. Bentar. Di alam itu ada yang namanya individu ya. Misalkan individu, misalkan 1 ekor ayam. Ini namanya 1 individu ayam. Ya, 1 individu. Kemudian individu ketemu individu lain. Ayam ketemu ayam, sama-sama ayam. Ya, ayam ketemu ayam. Maka ini 2 ekor ayam. Ini kan berarti ada 2 ekor ayam. 2 ekor ayam ini akan membentuk yang namanya populasi ayam. Ya. Nah, populasi ayam ini bertemu dengan populasi yang lain. Misal populasi ayam ketemu populasi kambing, ya. Maka ini akan membentuk yang namanya komunitas. Misalkan ini istilahnya namanya komunitas peternakan. Nah, ini berarti ada kumpulan ayam dan kambing, ada populasi ayam, ada populasi kambing. Jadi syarat populasi ada populasi yang berbeda, syarat komunitas ada populasi yang berbeda. Nah, nomor 11 ini yang ditanyakan adalah komunitas. Berarti harus ada populasi yang berbeda. Nah, populasi itu harus makhluk hidup. Komunitas itu isinya makhluk hidup. Berarti A salah, B salah. Yang C ini kan hanya sekelompok burung, ikutnya populasi. Karena dia sama. Ya. Nah, yang jawabannya betul ada yang D, karena di sini ada populasi bakteri, protozoa, jamur. Nah, hidup di pohon dan hidup di sebatang pohon tanaman yang lapuk. Jadi ini ada beberapa populasi, ada 1, 2, 3 populasi. Maka disebut komunitas, ya. Jelas ya? Nomor 12, simbiosis, kompetisi, predasi memiliki persamaan yang sama. Persamaannya adalah 1, 2, dan 3. Tiga-tiganya itu persamaan yang paling dominan itu adalah mempertahankan kelangsungan hidup, ya. Tapi sebetulnya di sini juga ada jawaban lain yang sama-sama betul, ya, yaitu yang A memperbanyak jumlah keturunan dan yang C memenuhi kebutuhan makanan. Jadi untuk nomor 12 A, B, C itu betul semua. Jadi setiap makhluk hidup melakukan simbiosis, hidup bertetangga gitu ya, atau kompetisi atau predasi, berburu, itu semuanya punya 3 tujuan ini. Ya, jadi untuk nomor 12 bonus, silakan dibetulkan semua. Ya, harusnya ada kata kecuali. Nah, baru jawabannya yang D ini, mengurangi jumlah predator ini, ya. Oke, lanjut. Nomor 13, simbiosis mutualisme antara hewan satu spesies yang berlainan jenis. Tujuannya adalah untuk perkembangbiakan. Kenapa? Karena di sini ada berlainan jenis, ya. Ayam jantan dan betina jelas untuk perkembangbiakan. Jadi harus kalau beda jenis untuk perkembangbiakan. Nomor 14, dalam ekosistem energi mengalir perpindahan secara berurutan. Jelas jawabannya yang matahari, tumbuhan hijau, konsumen 1 dan tingkat 2 urut, ya. Nomor 15, ikan kecil memakan zooplankton dalam suatu ekosistem perairan berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ini sama dengan soal nomor 1 ikan tadi. Nomor 16, contoh ekosistem buatan. Jawabannya adalah kolam, ya, yang buatan. Yang lain bukan. Nomor 17, zooplankton dalam ekosistem perairan berperan sebagai, nah tadi sudah ekosistem bagi nomor 1. Zooplankton itu bisa sebagai detritivor, bisa juga sebagai produsen. Jadi ada 2 sifat dia, ya. Ini ada 2 sifat, produsen dan detritivor. Maka jawabannya yang A. 17 sudah. Lanjut, masih ada 3 nomor. Nomor 18, 2 spesies yang berbeda dalam satu habitat akan berkompetensi apabila memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang berkompetisi itu yang punya kebutuhan yang sama. Misalkan sapi dengan kambing, mereka berkompetisi karena makanannya sama. Sama-sama membutuhkan
rumput ya. Nggak mungkin yang namanya kambing berkompetisi dengan semut, itu nggak mungkin. Atau kambing dengan ikan, nggak mungkin karena kebutuhannya tidak sama. Jelas ya. Nomor 19, agar terjadi suatu keseimbangan yang baik dalam ekosistem, yang paling besar masanya adalah harus produsen. Ini dia. Jadi ini lihatnya di piramida energi ya. Nah, piramida energi ini yang paling bawah adalah produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Urut ya. Semakin landai ya, ini semakin bagus. Ini bagus, ini baik. Kemudian lebih baik lagi kalau bentuknya seperti ini. Semakin landai, nah seperti ini semakin baik. Ya. Karena jumlah produsen akan semakin banyak, seperti itu. Sebaliknya, kalau semakin runcing itu semakin buruk. Apalagi piramida sampai terbalik, itu berarti ekosistemnya menuju kepunahan. Jelas ya? Nomor berikutnya 20, nomor terakhir. Keadaan ekosistem dalam suatu akuarium akan terganggu apabila jawabannya adalah jumlah ikan bertambah banyak. Jadi kalau suatu akuarium ikannya 10 masih aman kalau akuarium besar. Akuariumnya sama, tapi ikan jadi 100, maka ekosistemnya akan terganggu. Kenapa? Karena kebutuhan airnya semakin sedikit airnya ya. Kebutuhan airnya kan semakin banyak ya kan, karena ikan semakin banyak. Padahal jumlah airnya tetap, maka jatahnya ikan akhirnya dapatnya semakin sedikit, akan jadi masalah. Itu ya. Silakan dikoreksi, nanti jawaban dimasukkan seperti kemarin. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat, selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.